Halo semuanya. Balik lagi nih di RC Video ya. Bersama gua Antonio Serangga. Kali ini gua akan mengajak kalian untuk menonton segmen review. Helm yang bakal gua review kali ini seperti yang kalian lihat. Oh iya, sebelumnya biar enak lah ya. Walaupun gue jadi kelihatan jelek sih kalau dilepas. Mendingan pasang, nggak boleh ya, nggak boleh pasang ya. Nggak boleh ya. Buka. Oke, fine, gue buka. Ya, gue buka masker dulu biar kita enak ngobrolnya. Mendingan pakai masker kan? Saya juga menyadari itu. Ya, jadi di video kali ini gue bakal in-depth review asik. Review mendalam tentang helm yang ada di sebelah gua, KYT NX Race. Gila. Jadi kayaknya nggak ada yang nggak tahu kalau helm ini, karena di awal-awal peluncurannya lumayan tinggi animonya ya. Jadi kayak semua orang pengen tahu, pengen lihat, mungkin semua orang pengen punya juga. Nah, kebetulan gue nyempet pakai helm ini kurang lebih hampir setahunan lah. Jadi gue bisa nge-review mudah-mudahan cukup dalam tentang helm ini ya. Jadi ini adalah KYT NX Race, salah satu helm yang dibuat setelah KYT mengakuisisi brand Suomi ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, brand Suomi di Italia itu dibeli oleh KYT. Jadi mereka kasarnya teknologi dari Suomi itu dipakai untuk di helm-helm KYT. Makanya mulai dari helm ini NX Race, terus satu lagi NFR, NFT, setelah itu baru keluar TT Course. Bentuknya udah mulai lancip-lancip. Nah, karena kan mungkin kalian tahu sebelumnya helm-helm KYT itu kayak K2 Rider, terus yang RC10, RC7 itu agak-agak bulat. Nah, begitu dia mengakuisisi Suomi, bentuknya jadi cakep banget gitu. Makanya kenapa waktu pertama kali peluncurannya animonya cukup tinggi di kalangan bikers. Nah, kira-kira seperti itu singkatnya ya. Nah, ini gue akan menjelaskan awal-awalnya dari shape-nya ya. Jadi shape-nya ini nggak bulat, nggak terlalu panjang, dia cukup lonjong. Dia ada, ini masih ada dudukan GoPro ya. Jadi shape-nya manis, dia nggak terlalu panjang ke belakang kayak Pista, tapi juga nggak bulat kayak Arai. Jadi dia pas ada di tengah-tengahnya. Kalau kalian lihat dari samping, ini cantik banget bentuknya ya. Nah, ini shell-nya itu udah cukup bagus karena dia udah menggunakan shell dari bahan Tri Composite Fiber.
Ya, jadi dia bukan polikarbonat lagi. Oke. Jadi ini udah bahannya udah kuat. Udah cukup kuat, udah setara dengan helm-helm high class lah kasarnya gitu, kayak Nolan yang tingginya itu rata-rata udah pakai tricomposite fiber. Nah, tricomposite fiber itu dia ada karbonnya, ada kevlarnya, sama fiberglassnya. Jadi memang kekuatannya itu udah sangat mumpuni. Makanya helm ini sebenarnya udah lolos untuk balap gitu. Jadi pakai balap ini udah bisa, udah aman banget karena memang bahannya dia lebih kuat dibanding polikarbonat gitu. Nah, shellnya sendiri kalau di helm ini itu ada 2 shell. SML kalau nggak salah itu satu size, XL ke atas beda size, beda size shell gitu. Jadi lebih besar kelihatannya. Nah, buat yang ini size M ya, yang gue pakai size M. Itu untuk ukuran kepala 57 sampai 58 milimeter. Sentimeter. Gue bodoh banget ya, sentimeter. Ya, ini beratnya itu ini salah satu helm yang enteng banget. Kenapa waktu itu dulu gue memutuskan untuk beli ini? Karena satu, gue penasaran dengan gimana kualitasnya KYT sekarang, KYT, dan gue tertarik dengan keentengan dari helm ini. Helm ini cuman kalau tertulisnya ya 1350 gram, plus minus 50 gram. Tapi kita timbang, ini sebelah gue ada timbangan, kita coba timbang ya. Realnya berapa? Oke. On. Duh. Oh, udah, oke. Kita timbang. Nggak nyampe, guys. Beratnya cuman 1316 gram, bahkan lebih ringan dibanding yang tertulis di helmnya sendiri ya. Tapi memang ini helmnya pas gua pakai pun ringan banget. Beda dengan ini kayak apa ya? Seenteng ini itu kayak X-Lite. Kasarnya kayak gitu. Jadi kalau biasa misalnya pakai helm-helm lokal lain kayak yang lain gitu. Terus atau Arai, pakai ini sih enak banget, enteng ya. Jadi udah gitu fitment dalamnya itu kerasa Eropa. Gimana kerasa Eropa tuh gimana coba? Jadi gini, di pipi itu enak ya. Linernya juga halus, meluk pipinya enak. Terus tapi di bagian kepala itu berasanya agak sedikit kopong di bagian tengah. Jadi kalau kalian pakai helm ini itu kerasanya di pipi itu meluk dengan liner yang enak. Nah, di atas itu kayak ada bulat gitu doang. Jadi kerasanya bukan dipeluk gini, tapi kayak ada kerasa bulat doang di atas gitu. Tapi gua akuin kalau bahan liner dan bahan busanya dari helm ini tuh udah premium. Jadi udah kerasa enak, udah kerasa lembut, kerasa helm mahal memang gitu. Nah, di mana memang KYT yang ini, NX Series ini itu setahu gua ya, sekarang yang masih dijual bebas itu masih seri tertingginya KYT di Indonesia. Nah, ini tuh masih gen pertama helm yang ini ya. Helm yang ini tuh masih generasi pertama. Kenapa? Karena belum ada emergency pull tabnya gitu ya. Nah, ngomongin busanya ini udah removable semua. Ini bisa kalian buka semua dan bukanya gampang banget dengan klip aja ya. Ada 3 titik di busa pipi, lalu yang atas juga kalian tinggal tarik aja, kalian tinggal buka ya, gampang banget, kalian bisa cuci sendiri. Terus udah double D-ring juga pasti ya, karena memang helm ini itu sebenarnya udah bisa dipakai balap sih, yang tadi kayak gue bilang ya. Terus selain itu juga karena udah double D-ring,
Dia sertifikasinya juga udah ECE, udah di OT, sama udah SNI. Jadi udah lolos 3 itu, gitu. Terus apalagi ya dari busa ya? Dari busa kalian bisa lihat ini ada kulit. Gua nggak tahu ini kayaknya kulit sintetis, ya kulit sintetis. Terus ini ada kayak mesh gitu, ya perforated fabric. Terus di dalamnya dia bahan linernya ini fabric biasa tapi halus banget, enak banget, jadi kena ke pipi kalian itu nyaman banget. Terus helm ini juga udah intercom ready ya, jadi di dalamnya di busanya itu udah ada buletan intercom, buletan buat kalian pasang speaker intercom gitu, jadi nggak perlu coak-coak lagi. Terus ini juga jadi ini kalau kalian lihat kelihatan nggak ya, ini busanya ini udah ada tutupan untuk si speakernya itu. Jadi telinga kalian nggak langsung kena ke speakernya, tapi dia ada kain lapisan lagi yang udah ada bolong-bolongnya memang untuk speaker. Gitu ya. Terus busanya juga ini udah bisa pakai kacamata. Gitu. Jadi kalau kalian lihat ini kacamata friendly. Nih, wearable glasses, ada tulisannya. Tuh, wearable glasses ya. Emang ini udah bisa kalian pakai kacamata dan nggak akan ngeganggu kenyamanan kalian. Gitu. Oke. Dari busa gua baru pindah ke kita ngomongin airflow-nya. Oke. Jadi di helm ini itu sebenarnya ada 3 inlet. 3 inlet tuh apa ya? Apa inlet tuh? Masuk lah. Apa coba? Ventilasi. 3 inlet ventilasi. Yang pertama ada di mulut, ya. Ada di mulut. Ada di jidat, ya. Dan ada di bagian kepala. Semuanya di slide, ya. Oke. Nah, gua bahas satu-satu ya. Ini untuk yang bagian mulut. Ya, ini lumayan kerasa. Jadi begitu kalian tutup itu nggak ada angin, karena ini memang kalau kalian lihat dia lubangnya langsung menuju ke muka. Ada lubang langsung menuju ke muka. Jadi kalau kalian buka itu angin langsung kena ke muka kalian. Ya, udah gitu jadi cukup enak untuk ventilasi yang dari depan buat kenyamanan kalian. Nah, tapi untuk yang di jidat, walaupun ada bolongannya, ya, ini sih bolong. Kalau kalian lihat ke dalam pun bolong sebenarnya. Sebenarnya ada bolongan, ya. Tapi begitu busanya gua tutup nih, set. Tolong kamera. Ini ada nih. Tapi kalau busanya gua tutup, set, lalu dia tertutup. Makanya ini gua nggak tahu ya, nggak tahu memang. Karena helm ini kan hampir identik dengan NFR, ya. Cuman NFR double visor, dia ada double visornya, sama nggak ada ventilasi atas sebenarnya. Waalaikumsalam, wih mantap kali. Lagi review ya? Lagi review. Iya nih, kita kebetulan juga ada ini. Jadi reviewnya ini adalah Cilor. Mantap. Cobain dulu. Nyemil dikit. Jadi karena helm ini yang tadi gue bilang identik dengan NFR yang dia nggak punya ventilasi di dahi, gua rasa busanya tuh persis juga sama NFR. Jadi nggak disiapin lubang buat di jidat ini. Jadi agak percuma karena bolongannya ada. Sebenarnya direct. Jadi kalau misalnya busanya bolong tuh harusnya kerasa. Cuman sayangnya ini jadi nggak kerasa karena busanya ketutup. Gitu ya. Sama di bagian atas. Nah, kalau bagian atas ini lumayan lah semeriwing kerasanya. Jadi nggak terlalu kayak gimana banget, tapi lumayan kerasa lah, membantu kalau emang lagi kalian agak kenceng dan lagi panas gitu. Nah, ini lumayan kerasa. Outletnya itu ada 4 lubang kalau nggak salah. Ini di sisi sini 1, sisi satunya 2, terus di atas sini ada 2 juga. Ya, jadi angin-angin tuh masuk terus keluarnya ke sana.
gitu. Jadi untuk kenyamanan airflow, helm ini lumayan nyaman, lumayan berasa, terutama dari bagian depan. Jadi kalau kalian kepanasan, kalian buka airflow-nya, itu langsung kerasa banget. Itu cakep ya. Oke, kita lanjut lagi ke visionnya. Jadi dari visornya ya, visor helm ini udah flat ya, bisa kalian lihat nih, udah flat, udah tear off ready. Jadi kalian bisa pasang tear off. Pin lock kayaknya di clearnya mungkin ada, gue lupa soalnya. Ini sekarang soalnya udah bukan punya gua ya, jadi udah nggak, jarang gue lihat-lihat juga ya. Jadi visornya ini udah flat, udah tear off ready, udah pin lock ready ternyata. Terus dia nggak ada lock, memang lock secara nggak bisa dibuka lagi, cuman dia ada klik. Nah, kalau udah klik gitu dia bakal ke lock, lo bukanya gampang banget, tinggal buka ke atas. Nah ya, kalau kalian bisa lihat ini juga visionnya juga lumayan lebar, hampir mirip, setara lah dengan helm-helm yang mahal-mahal sekarang lah gitu, kayak K1, K3, Valor, kayak gitu-gitu. Ini mirip lah gitu ya. Terus sistem ratchetnya dia itu apa ya, kalau kayak gini nih, jadi ada level-levelnya gini, jadi kalian bisa berhenti di tengah ya. Jadi kalau kalian nggak mau buka, kalian butuh udara dikit, kalian bisa nahan di tengah gini, atau dia ada klek-kleklannya gitu lah. Nyopot visornya gampang banget. Dia sini kamera. Ini ada sistem ratchetnya, ini tinggal ditarik ya. Sekalian buka dari depan, kalian tarik ke depan ya. Nah ini sistemnya, dia dijepit di sini sama di tengah sini. Jadi bukanya gitu, ditarik, masukinnya kebalikannya. Jadi yang belakang dulu kita selipin, tengahnya kita tekan, terus ini udah ketutup. Jadi ini lumayan gampang buat buka tutup visornya. Apa langsung gue buka aja ya, dua-duanya ya. Buka ya dua-duanya. Bukan yang tergampang, tapi ini lumayan gampang. Ya. Terus gue mau ajarin kalian buat buka busanya juga. Tapi sebelum itu, buat kalian teman-teman yang nggak, gue punya tips sedikit buat kalian. Buat yang helmnya mungkin suka bau gitu ya, suka pengap, nggak ada waktu gitu kayak buat ngeringin. Sebenarnya nggak sih, gampang sih ngeringin. Jadi kalau kalian kehujanan, kalian sebelum tidur itu taruh di atas kipas angin aja, atau di depan kipas angin, supaya helmnya besoknya kering dan kalian pakainya lebih enak. Tapi kalau misalnya udah gitu masih pengap, masih apek, gua ada solusinya. Gunakan RC Spiffy. Ya, jadi ini premium freshener antibacteria spray. Jadi buat ngilangin bau-bau yang tidak menyenangkan gitu. Jadi kalian tinggal semprot ini aja ke dalam helm kalian ya, semprot 3 kali atau 4 kali, lalu diemin ngering dulu sekitar 10 menitan sampai dia kering, dan itu helm kalian udah wangi dan siap untuk dipakai. Oke, kita lanjut ke buka busa. Nih ya, kayak yang tadi gue bilang, buka busanya itu ada 3 klip. Jadi buka dulu ininya, double D nya dibuka dulu. Apa sebelum ini kita bahas ke depannya dulu ya. Jadi gue udah pakai helm ini udah lumayan lama, hampir setahun gue bilang. Salah satu hal yang gue sayangkan dari helm ini, sebenarnya dia udah enteng banget, enak banget, nyaman banget dipakainya. Ada 2 hal yang gue mungkin pribadi kurang srek dengan helm ini. Yang pertama adalah yang tadi gue bilang, kalau di atas ini agak kopong. Walaupun mungkin sebenarnya itu udah megang ya, tapi perasaan di kepala gue yang kerasa itu dia kayak bulat doang, bulat gini, kopong. Nah, yang kedua adalah masalah suara yang masuk. Jadi helm ini memang lumayan berisik dipakainya, gitu. Nggak berisik banget enggak, tapi saat kalian pakai untuk di speed tinggi, suara angin yang masuk lumayan kencang,
gitu. Jadi mungkin teman-teman butuh nggak perlu sampai earplug sih, cuman lumayan kenceng lah. Jadi kalau kalian pakai lagi dengerin lagu atau apa, mungkin suaranya harus dikencengin aja supaya kedengeran. Tapi itu kalau untuk kalian jalan speed yang ada tinggi ya, gitu. Tapi sisanya di luar itu, gue sih sebenarnya suka sama helm ini. Nyaman, enteng, shape-nya keren, lokal pula KYT ya, gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen beli kayak gini, ambil aja. Sekarang udah banyak yang motif-motif baru. Ini motif-motif lumayan lama. Motif-motif pertama sih ini. Pertama KYT keluar NX Race. Ya, jadi kita buka busa. Pertama kita buka dulu ya. Double D-ringnya. Lalu ada 3 klip yang tadi gue bilang. Ada di depan. Ya. Di atas sama di belakang. Udah gitu, udah ini tinggal tarik doang. Dia ada selipan di bawah sini, tinggal ditarik. Ini juga tinggal ditarik. Udah kebuka yang satu. Belakangnya itu kalian tinggal tarik ini aja. Ya, ini diselip ke belakang. Jadi selip di IPS sama shell. Terus depannya ini pakai klip juga. Udah, tinggal kalian tarik aja, udah kebuka semua. Segampang itu. Jadi helm ini gampang banget bersihinnya. Kalian langsung cabut gampang. Ingat kalau nyuci jangan pakai deterjen, sama jangan di jemur di matahari langsung ya. Cukup diangin-anginin aja di area teduh. Sama nyucinya pakai shampoo aja. Shampoo biasa lah, atau sabun biasa dengan air hangat cukup. Oke? Jadi gitu aja guys tentang KYT NX Race ini. Helm lokal dengan rasa interlokal, anjir. Dengan bahan yang bagus. Bahannya yang tadi gue udah bilang 3 composite fiber. Itu ada karbon, Kevlar, sama fiberglass. Harganya ini yang bikin amazing. Buat yang non motif itu, buat yang polos ya, harganya ada di 2 jutaan ya. Cuman 2 jutaan buat helm yang udah pakai bahan fiber composite ya, cuman di 2 jutaan. Untuk yang motif pembalap gini replika itu ada 3 jutaan. Sama sebenarnya ada satu lagi NX Race itu yang karbon, itu lebih enteng lagi, itu harganya di 4 jutaan. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nyari helm lokal dengan kualitas terbaik, kualitas yang enak dipakainya, enteng, dan kalian pengen local pride, ini sih bisa gue rekomendasiin untuk beli helm ini gitu. Karena di kelas ini, di kelas harga range segitu, itu rata-rata bahannya itu masih belum composite fiber ya. Jadi untuk helm ini harga di situ udah dapat composite fiber sih mantap. Oke, jadi gitu aja di RC review NX Race kali ini. Ini tuh itu apaan bang yang orang-orang? Ini adalah RC waist bag ya, water resistant waist bag untuk kalian pakai kemanapun, untuk bawa barang apapun saat kalian riding ataupun tidak riding, atau untuk kalian-kalian yang bukan anak motor, ini juga cocok untuk kalian pakai. Tidak percaya? Lihat aja di IG-nya RC_motoclothing. Sip. Ya, jadi sekian. Oh iya, gue belum kasih tahu ya tadi ya. Ini motifnya apa ya? Ini motifnya adalah Alex Espargaro 2019. Ya, yang pink. Ini nomor 41. Believe in yourself. Oke, tuh. Ini enteng banget pak, sumpah. Gue pakai gini satu tangan, enteng banget nih helm. Parah. Oke, jadi teman-teman, semoga review dari gue membantu untuk teman-teman yang pengen cari helm baru dan menentukan pilihan ke KYT NX Race. Kalian pengen tahu gimana rasanya, mungkin yang tadi yang gue jelasin bisa membantu kalian untuk memutuskan memilih ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di like, di komen juga ya. Kalian pengen kita nge-review helm apa lagi, tulis aja di komen. Dan jangan lupa subrek.
Jangan lupa subscribe channel ini. Nyalain notifnya juga kalau kalian nggak pengen ketinggalan video-video baru dari RC Video. Oke, gua Antonius Rangga. Terima kasih udah nonton. Ciao.